Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan nikmat dan petunjuknya kepada kita. Dan sesungguhnya tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepada kita tanpa seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada yang patut disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya kepada kita penghuni alam semesta ini. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, pada keluarga, para sahabat, para pengikutnya, hingga kita umatnya di akhir zaman. Saudara-saudara kaum muslimin, pemirsa aktif channel dimanapun berada, bulan Ramadan adalah bulan di mana kita diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Dalam artian kita diharuskan untuk menahan semua hawa nafsu kita dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Dan kita harus menjalaninya dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan benar-benar mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Namun saudara-saudara sekalian, mengingat bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang beribadah di dalamnya. Maka tentunya bulan Ramadan tidak harus kita hanya dengan berpuasa, tetapi bisa juga kita isi dengan ibadah-ibadah yang lain. Untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan ada beberapa ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan yang bisa menjadi ladang pahala dan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin, pemirsa aktif channel yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang bisa menjadi ladang pahala dan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah salat malam atau qiyamul lail. Salat malam sebagai ibadah pada bulan Ramadan tentunya tidak terbatas kepada salat tarawih dan salat witir saja, namun bisa juga dengan melakukan salat tahajud. Salat tahajud bahkan tidak pernah ditinggalkan Rasulullah SAW walaupun bukan di bulan Ramadan. Rasulullah SAW sendiri bersabda, yang artinya barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan salat tarawih adalah ibadah di bulan Ramadan yang biasa dilaksanakan setelah Isya, di mana di dalam salat tarawih ini memiliki keutamaan, yaitu berupa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, pengampunan dosa kita, dan penghindaran dari api neraka. Oleh karena itu, sangatlah rugi jika kita meninggalkan ibadah yang satu ini. Saudara-saudara kaum muslimin, pemirsa aktif channel yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah di bulan Ramadan yang merupakan ladang amal pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala selanjutnya adalah membaca Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan. Hal ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya di akhirat nanti dia akan datang memberi syafaat kepadamu.
Dalam hadis lain riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca huruf dalam Al-Quran, maka baginya satu huruf adalah satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Dan Rasulullah mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka terlihat jelas bahwasanya sangatlah penting bagi kita sebagai umat Islam untuk membaca Al-Quran. Terlebih lagi di bulan Ramadan yang penuh berkah, yang Allah limpahkan pahala. Satu kali melakukan kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan pahala kita. Saudara-saudara kaum muslimin, pemirsa aktif channel dimanapun berada, ibadah di bulan Ramadan yang selanjutnya yang merupakan ladang pahala bagi kita ialah bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad. Bersedekah yang dimaksud di sini tentunya tidak hanya kita bersedekah kepada orang-orang fakir dan miskin, tapi juga bisa kita bersedekah kepada orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Misalnya kita menyediakan makan sahur atau hidangan berbuka puasa. Ini adalah pahala yang sungguh luar biasa besar. Saudara-saudara kaum muslimin, pemirsa aktif channel yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah di bulan Ramadan selanjutnya yang merupakan ladang pahala dan amal kita di sisi Allah adalah makan sahur dan berbuka puasa. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah berkata, lakukanlah santap sahur, karena di dalam santap sahur terdapat keberkahan. Kemudian berkaitan dengan berbuka puasa, Rasulullah bersabda, senantiasa manusia dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudara kaum muslimin, pemirsa channel dimanapun berada, itulah beberapa amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan yang merupakan ladang pahala bagi kita yang melaksanakannya. Tentunya kita sebagai muslim yang baik akan memanfaatkan momen Ramadan ini untuk beribadah sebanyak-banyaknya agar bisa meraih pahala sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ketika bulan Ramadan berlalu, kita menjadi seorang muslim yang benar-benar memperoleh kemenangan. Demikianlah tausiah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa mengambil ibrah daripadanya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.